Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rapli. Kali ini saya akan menjelaskan tentang DNS server. Jadi DNS server itu ada beberapa versi pengertiannya. Jadi yang pertama, DNS server atau singkatan dari Domain Name System adalah Distributed Database System dengan tugas untuk mencari sebuah nama komputer dalam jaringan yang memakai TCP atau IP. Kemudian DNS server juga dapat diartikan adalah aplikasi pelayanan di internet untuk menerjemahkan domain name ke alamat IP atau alamat IP ke domain name. Kemudian DNS server juga bisa dapat diartikan dengan komputer yang terhubung dan memiliki tanggung jawab dan memberikan informasi zona nama domain Anda. Kemudian nama domain Anda akan diubah menjadi alamat IP dan name server inilah yang bertanggung jawab terhadap distribusi email di mail server yang menyangkut dengan nama domain Anda. Kemudian ada prinsip DNS server. Prinsipnya yaitu resolvers atau klien akan mengirimkan queries ke dalam name server. Kemudian name server akan memeriksa local database atau juga bisa menghubungi sebuah name server yang lain. Apabila ditemukan, akan langsung diberitahukan menuju resolvers atau klien tadi. Kemudian, jika tidak ditemukan, maka akan langsung mengirimkan sebuah failure message atau pesan kegagalan. Kemudian, host tujuan dihubungi oleh klien atau resolver memakai IP address pemberian dari name server tadi. Kemudian, klien bisa menjawab dengan dua cara, yakni yang pertama bertanya pada sistem DNS server lokal dan melakukan interpretasi hasil, atau dengan melihat isi dari cache-nya jika pertanyaan sebelumnya pernah dipertanyakan, lalu jawabannya disimpan pada cache miliknya. Kemudian ada cara kerja DNS server. Cara kerjanya yaitu yang pertama klien atau resolver akan mengirimkan sebuah permintaan menuju name server dalam bentuk queries. Kemudian name server sendiri nantinya memproses melalui cara pengecekan menuju local database DNS. Kemudian jika yang dicari ternyata tak ada dalam local database, maka name server tadilah yang akan menghubungi jaringan name server yang lainnya. Atau bisa juga DNS yang bertugas mengirimkan sebuah message failure apabila permintaan pada klien tidak ditemukan. Proses di atas biasanya dinamakan dengan forward lookup query, di mana permintaan klien akan diproses melalui pemetaan host ke dalam IP address. Kemudian ada forwarders atau DNS forwarding, yaitu adalah cara DNS server untuk mengubah arah pencarian dari permintaan name query yang apabila dia sendiri tidak bisa menjawabnya. Dan jika Anda menugaskan sebuah name server di sheet Anda sebagai forwarder, maka semua permintaan dan pertanyaan masalah name resolution akan dikirim ke DNS forwarder terlebih dahulu. Kemudian ada caching DNS. DNS cache atau kadang bisa juga disebut DNS resolver cache merupakan database sementara untuk sistem operasi komputer yang menyimpan rekaman data IP dari mana domain yang sebelumnya telah dikunjungi oleh pengguna komputer. Kemudian ada DDNS atau Dynamic Domain Name System. Sebelum membahas pengertian DNS, pertama kita ketahui dulu, di dunia jaringan khususnya internet ada istilah yang dikenal dengan IP publik, IP statik, dan IP public dynamic. Yang kita bahas adalah IP public dynamic, yaitu adalah sebuah IP address yang diberikan oleh penyedia layanan internet atau ISP, yang akan berubah sewaktu-waktu secara otomatis atau ketika perangkat di restart. Apa sih hubungannya dengan DDNS? Jadi, pengertian DDNS adalah sebuah cara atau metode yang digunakan untuk memperbarui updating name server yang ada di DNS pada saat itu juga atau real time. Jadi, apabila IP public dynamic ini berubah, maka Dynamic Domain Name System atau DDNS inilah yang akan memperbarui atau mengupdate
name server yang ada di DNS. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.